Oke, sudah. Oke, silakan Bu Uci, saya gantian jadi coach-nya, Bu Uci jadi coach-nya. Oke, baik. Tema masalahnya yang kemarin aja lah. Oh, yang kemarin aja. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Suci. Ya, ada apa Bu Suci? Gimana, sehat Bu Suci? Alhamdulillah sehat. Bu Desi ada waktu kira-kira? Ada. Ada apa ya Bu Uci? Tumben nih. Kangen sih pengen ketemu, ceritanya kan. Oh, kangen ya. Ada yang diceritain sih sebenarnya. Oh, gitu. Boleh. Kira-kira kapan? Bu Desi ada waktunya kapan? Saya sih paling nanti ngajar cuma sampai jam 5, habis itu nanti kosong tuh. Gimana? Bu Ci ada kosong kapan? Gak apa-apa kali ya habis ini pas apa menuju makan siang aja kali ya? Oh gitu. Oke, berarti sekitar jam 12-an ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kalau enggak biar gak ganggu. Jadi ini deh. Pas habis makan siang aja. Makan siang, ya boleh. Boleh, kita sholat makan dulu. Sholat makan ya, aja ya. Kita sholat makan ya. Iya, boleh deh Bu Ci. Oke, siap Bu Ci. Mau di mana nih? Enaknya di mana ya? Biar enak sih apa di perpustakaan aja. Mau di perpus ya? Oke, di perpus aja bisa agak sedikit. Di pohon-pohon. Jangan putar jatuhan ulat ntar. Iya, Oke, di perpus ya. Mending ulat semua tadi. Oke, siap deh, nanti saya tunggu ya. Oke, Bu Ci. Ya. Ya, udah selesai nih. Ya. Udah. Makan siang. Halo Bu Desi, di mana? Halo juga Bu Ci. Iya, saya di perpus nih Bu Ci. Saya udah di perpus. Bu Ci kesini aja. Gak apa-apa. Oke, siap. Ya, oke, saya tunggu ya. Ya. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ci. Masuk sini. Masuk sini Bu Ci. Gimana Bu Ci? Sehat Bu Ci? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Mana Bu Ci? Iya. Maaf nih ganggu ya jadinya saya. Ya. Kenapa? Iya, maaf mengganggu waktunya. Oh iya, nggak apa-apa Bu Ci. Saya lagi longgar juga kok. Lagi longgar ya, lagi nggak ada kerjaan. Paling nyambi koreksi aja sih tadi. Iya. Gimana Bu Ci? Ada apa nih Bu Ci? Tumben Bu Ci. Ada yang pengen diceritain sih. Lagi ini aja misalnya lagi apa ya? Lagi dibilang pusing ya, namanya orang hidup ya pasti lah ya, ada aja pusingnya gitu. Cuma lagi ngerasain perasaan nggak tenang aja gitu sama orang. Oh gitu, berarti tujuan Bu Uci ke saya ini mau cerita ya, mau cerita mengenai perasaannya yang sedang gundah gulana ya. Oh gitu, kira-kira perasaan apa ini Bu Uci? Perasaan apa dan kenapa Bu Uci bisa merasakan seperti itu? Boleh ceritain lah. Halo Bu Uci. Ya nge-lag nih Bu Uci. Ya perasaan. Gimana Bu Uci, nge-lag ya tadi? Halo.
Buci, apa ya, agak halo Buci, halo, halo Buci, aku ya aku yang aja miskin, orang apa miskin? gitu kan di sekolah Itunya apa mis? Miskin kamu? sekolah saya jadi staff nih gitu kan, staff kurikulum Halo Buci, gitu kan. Cuman sama wakilnya itu ada eh, iya putus-putus, putus-putus. eh, Tadi putus-putus iya, suaranya hilang gitu. Udah sekarang udah ada lagi, udah stabil lagi. Tadi hilang. Tadi ya. Saya nggak dengar suara Buci sama sekali tadi. Oh gitu. saya pakai Oh ya udah. ya saya pakai aja ya enak. Oke. Ya bisa pakai maju. Iya hilang. Boleh Buci masuk dulu aja, masuk dulu pakai handphone ya, Iya, tahu biar jaringannya nyambung. Nah, ya, jadi ini mau dilanjut aja Pak ya? Lanjut aja ya. Lanjut ya. Oke, sip. Ya Buci, berarti tujuan Buci datang ke saya itu untuk ini ya, untuk bercerita gitu ya mengenai perasaan gundah gulananya ya. Ya, Bu. Kira-kira kenapa itu Buci? Saya kan di sekolah jadi staff nih ceritanya. Kadang waktu saya itu ngasih tugas itu harus tindak lanjut gitu kan. Buci suaranya kayaknya ini deh, suaranya kayak mantul deh. Suaranya mantul. Saya keluar dari ini aja nih. Udah nih udah. Oke, sip. Ya. Iya. Iya, jadi saya tuh kan jadiin staff sama wakil, kadang mereka kerjaan tuh ya, kasih kerjaan tuh suka tindak lanjut gitu kan, terus kadang suka ngeburu-buruin, jadi dia ngasih kerjaan hari itu harus kelar. Iya, kalau dia ngasih kerjaan pagi bisa kelar, misalkan siang gitu. Kalau dia ngasih kerjaan siang tuh nggak kelar tuh saya suka bingung tuh, kan nggak mau kerjaan sekolah itu dibawa ke rumah. Karena kan kadang-kadang di rumah itu lo tau sendiri, tadi aja repot ya sama kerucil nih di rumah gitu kan. Iya betul. Saya suka, kenapa sih harus hari ini selesai, tindak lanjut gitu kan. Tapi dumel doang sih sebenarnya saya gitu kan. Dumel doang ya. Nggak berani gitu kan istilahnya gitu. Iya betul. Ya coba sharing aja ke Desi gitu kan, siapa tahu yang sama gitu. Iya, jadi kira-kira Buci sendiri sebenarnya selama ini kerjaan dari wakil itu maksudnya bisa nggak diatasi sama Buci selama ini? Maksudnya kerjaan tuh pasti kelar nggak atau banyak kerjaan yang suka tertunda gitu? Ya kadang sih ya alhamdulillahnya sih kerjaan apa yang beliau kasih ke saya suka selesai gitu Bu. Walaupun kadang ada yang nggak paham nih, nggak ngerti gitu ya, istilahnya kan begitu ya gitu. Ada yang nggak ngerti, kadang saya suka nanya ke dia gitu kan, istilahnya gitu. Cuman itu aja, suka dia tuh pengennya gercep gitu. Pengennya cepet gitu ya, pengennya kerjaan tuh cepet kelar gitu. Sekarang pagi-pagi, Suci ke ruangan ibu. Kadang saya suka gini, antarlah ke ruangannya. Nanti kalau udah mulai agak siang nih, tadi kenapa nggak ke ruangan ibu? Serba-serbi juga ya istilahnya kan. Kita ngerjain itu tugas itu doang gitu kan. Iya betul. Gitu. Iya. Ya udah karena suka udahlah ntar aja gitu kan istilahnya gitu. Kadang kalau sama dia kadang suka lama jadinya gitu kan istilahnya gitu. Iya betul. Ya saya paham banget sama perasaan Buci. Pasti yang namanya suatu kerjaan itu kan kalau diburu-buru kan pasti kita sendiri kesel, kita sendiri juga
kayaknya jengkel gitu, padahal kan kerjaan kita tuh bukan cuma tugas kita di dalam wakil gitu kan, bahkan tugas tupoksi kita aja seperti mengajar gitu kan, belum lagi ngurusin anak-anak segala macam, belum urusan rumah tangga kita sendiri, pasti banyak banget kan ya. Saya paham gitu dengan perasaan Buci seperti apa gitu ya. Jadi apa namanya, nah Buci sendiri sebenarnya kalau untuk tugas-tugas dari wakil itu ya, dari tugas wakil Buci ini kira-kira hambatannya tuh apa aja sih Buci? Maksudnya selain tadi ya, maksudnya ketika kerjaan Buci ini dibawa ke rumah kan pasti Buci kan apa ya, pasti ya susah lah ya, pasti susah banget ngerjain di rumah kan, apalagi anak-anak pasti kecil-kecil gitu. Nah kira-kira apalagi hambatannya nih Buci? Ya itu paling ya hambatannya lebih kadang ngebagi waktu ya antara pekerjaan kita, tupoksi kita dengan pekerjaan tambahan kadang-kala gitu kan. Kadang tanpa disadari lebih mengutamakan kerjaan tambahan daripada tupoksi kita sendiri gitu kan, karena dengan karakter wakil yang gercep, maunya cepet selesai gitu kan, istilahnya begitu gitu kan. Apa namanya, ya paling itu sih hambatannya itu gitu kan, tugas harus deadline sih kadang enggak, cuman ya itu dia tuh maunya gercep aja gitu kan. Jadi apa namanya, buat saya kadang-kala capek sendiri gitu. Kenapa sih harus gercep mulu ya makanya kayaknya suka bilang, Bu saya sarapan dulu Bu tadi, makanya nggak langsung ke tempat Ibu misalkan gitulah istilahnya gitu, kan gitu kan. Jadi kalau ngulur-ngulur waktu nih nyari-nyari alasan apa lagi ya gitu jadinya tuh gitu Bu, jadinya gitu palingan hambatannya itu gitu istilahnya gitu kan, karena saya tidak bisa merubah karakter orang. Iya betul. Kalau gercepnya ada sisi baik, gercep tugasnya cepat kelar kan gitu. Iya betul. Karena ada momen tertentu kita yang dikasih kerjaan kan nggak tahu nih apakah kita lagi sibuk, lagi apa kan gitu ya gitu kan. Itu sih yang ya jadi hambatan saya, coba buat ngebagi tadi tugas saya, tupoksi saya, ngebagi waktu gitu, gitu sih. Nah kalau tadi kan Buci udah menguraikan tuh hambatan-hambatannya kan ya, maksudnya selain dari pekerjaan tadi, kalau ketika dibawa ke rumah jadi sibuk dengan urusan rumah tangga ya gitu tuh ya. Terus kalau hambatan lainnya adalah tadi ya, maksudnya dikit-dikit maunya cepet-cepet gitu, cepat selesai gitu, padahal kerjaan lain juga belum selesai gitu ya. Nah kira-kira nih kalau dari Buci sendiri, dari hambatan-hambatan itu ya, kira-kira menurut Buci bagaimana nih cara kedepannya Bu Uci biar Bu Uci itu bisa mengatasi hambatan-hambatan tadi itu tuh. Kan kalau misalkan Bu Uci tadi kan Bu Uci juga bilang sendiri kan, maksudnya karakter dari si Bapak satu itu kan maunya cepet ya, dari kepala sekolah kan juga maunya kan apa-apa cepet ya. Kita sendiri kan nggak bisa tuh yang namanya mengubah karakter orang ya. Nah kira-kira dari Bu Uci sendiri nih, kira-kira rencana aksi Bu Uci itu seperti apa? Solusinya kira-kira apa sih untuk Bu Uci tadi? Ya paling ya sebenarnya tanpa ini mencoba memahami karakter udah nih, tinggal coba. Kalau dulu awal-awal saya suka nggak berani ketika misalkan dia minta saya langsung ketemu, atau misalkan saya ketika kenapa nggak langsung ini, enggak Bu ada ini. Tapi kalau sekarang lebih dijelasin, ya Bu tadi saya makan dulu ya, tadi saya pantun dulu ya, misalkan gitu loh. Jadi tadi saya udah konseling dulu Bu gitu lah. Jadi lebih ke solusinya. Kalau tadi mungkin ya tadi lebih komunikasi ya, berkata jujur ya, jadi komunikasi berkata jujur, menjelaskan gitu kan, masa iya sih apalagi beliau ini kan perempuan ya, masalahnya kan gitu ya, waktu saya ini kan perempuan gitu. Jadi lebih memahami kalau perempuan kan, misalkan kayak saya baru melahirkan, pumping, memang tupoksi saya konseling gitu kan istilahnya gitu. Jadi ya coba buat apa ya, komunikasinya lebih efektif lagi sebenarnya begitu gitu. Jadi mencoba buat ke situ sih gitu. Iya betul Bu Uci. Solusinya mungkin tadi ya Ibu Uci itu mencoba untuk berkata jujur ya, berkata jujur sama ibu kepala sekolah gitu. Kemudian juga Bu Uci satu lagi tadi komunikasi gitu ya, komunikasinya itu ya harus ada gitu kan. Kepala sekolah juga mana tahu ya
mana tahu kalau misalkan ternyata Buci tuh lagi mau pumping, Buci tuh belum makan gitu. Kalau Buci nggak ngomong, pasti kepala sekolah nggak bakal tahu gitu. Jadi kepala sekolah itu ya harus tahu dengan cara Ibu Buci berkomunikasi, terus kemudian juga berkata jujur gitu. Ya, terus kemudian tadi tuh solusi ya, terus kemudian kira-kira bagus banget tuh Buci solusi dari Buci. Kira-kira terus solusinya apalagi nih Buci untuk tugas-tugas yang kira-kira tadi kan Buci bilang kan banyak tugas-tugas yang harus cepat dilaksanakan ya, cepat harus tuntas gitu kan dari ibu kepala sekolah. Nah kira-kira kalau yang seperti itu solusinya seperti apa? Ya selain coba buat apa namanya tadi coba buat tadi ya komunikasi yang baik gitu ya istilahnya. Ya coba ngatur waktu ya antara misalkan tadi kayak misalkan emang waktunya saya konseling ya konseling, waktunya saya misalkan ada kerjaan dari wakil itu ya saya kerjakan gitu istilahnya gitu. Kadang saya suka bilangnya on the way ya Bu tugasnya gitu kan istilahnya gitu kan. Tapi misalkan saya di sela-sela kosong nih ya saya kerjakan tugas beliau gitu istilahnya gitu. Jadi mungkin selain komunikasi yang efektif tadi juga mungkin pengaturan waktu ya gitu istilahnya gitu. Iya betul, bagus banget Buci, itu keren banget. Iya, salah satunya ya tadi ya selain Buci berkomunikasi, berkata jujur dan juga mengatur waktu. Ya sebenarnya mengatur waktu itu kan juga termasuk bukan hal yang mudah ya Buci ya, sulit gitu kan mengatur waktu. Tapi ya sebenarnya ya bagaimana Buci sendiri nih yang paham gitu kan. Kira-kira ada tugas apa lagi nih sebagai Buci menjadi seorang wakil, terus kemudian tugas tupoksi juga apa saja gitu. Nah tentunya dari situ juga mungkin Buci bisa tuh ya bisa mengatur sendiri gitu, karena kan Buci sendiri yang lebih paham gitu kan aktivitas Buci, terus kemudian jam-jamnya Buci tuh yang Buci sendiri yang paham gitu. Bagus banget Buci, iya. Jadi Buci tuh harus bisa memanage waktu lagi. Nah terus kemudian kira-kira nih tadi kan tindak lanjut Buci kira-kira seperti apa ke depannya? Tadi kan Buci udah menentukan sendiri itu solusinya. Kira-kira tindak lanjut ke depannya itu seperti apa Buci? Ya mungkin mencoba buat lebih berkomunikasi lagi yang baik ya, maksudnya keterbukaan gitu kan ya istilahnya, semangat pengaturan waktu juga yang baik agar dimana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak dumel ya bahasanya, nggak kesel sendiri gitu kan gitu istilahnya begitu gitu. Jadi itu mungkin Bu Devi gitu. Iya. Oh iya, jadi tadi tindak lanjut Buci untuk bisa memanage waktu, berkomunikasi dengan jujur ya, terus tidak ngedumel ya. Nah kalau ngedumel itu kan juga salah satu perasaan kesel ya, sebenarnya kalau Buci sendiri itu ngerasa perasaan kesel itu ini karena memang tiba-tiba muncul atau memang karena adanya ini Buci, maksudnya akumulasi dari kejadian kemarin-kemarin gitu Buci. Sebenarnya kalau kesel mah mungkin ini aja di awal-awal yang bikin akhirnya kok kerjaan sendiri nggak kelar-kelar gitu ya istilahnya kan begitu ya. Gitu. Jadi akhirnya dari situ yang kok ini padahal kan ini kerjaan tambahan gitu maksudnya kan gitu kan gitu. Jadi yang awalnya saya pikir masih bisa menikmati gitu kan, tapi kok masih ini dengan bukan pressure sih, dengan itu tadi gercep gitu kan. Tapi giliran kita lagi urgent gitu ngelakuin sesuatu gitu kan, pas kebenaran bentrok dengan tugasnya beliau yang harus gercep, lah itu yang bikin tapi bisa nggak ya suka gitu tuh. Iya jadi iya gitu kan, tapi bisa nggak ya gitu harus sekarang apa gitu kan. Ini juga kan pekerjaan kita juga tugasnya juga penting gitu kan istilah gitu. Jadi ya akhirnya ya tadi mungkin salah duanya yaitu tadi dengan menjelaskan, Bu saya lagi konseling dulu bentar ya Bu ya, atau Bu saya lagi pumping dulu ya misalkan gitu. Jadi nanti selesai itu ya saya menghadap beliau apa yang bisa saya kerjakan atau apa gitu. Iya betul banget Buci. Berarti Buci sudah bisa
kira-kira nih strategi-strategi apa nih yang harus Bu Uci lakukan ke depannya nih biar biar ibu kepala sekolah itu nggak apa namanya nggak nanya-nanya terus gitu ya, nggak yang apa-apa tuh mesti buru-buru gitu ya. Iya, jadi strateginya itu udah bagus banget tuh Bu Ci, mulai dari tadi yang Bu Ci ungkapkan ya, seperti berkomunikasi dengan jujur, kemudian memanage waktu gitu, dan kira-kira kalau untuk perasaan kesel pastilah ya semua orang ngerasa kesel ya, ngerasa kesel, siapa yang nggak kesel gitu ya kalau kita tuh berikan pekerjaan tuh mesti buru-buru selesai gitu ya, siapa yang nggak kesel, apalagi kalau kita sendiri sampai belum makan gitu, sampai belum sholat gitu ya, pasti ngedumel sendiri ya kan. Nah iya, jadi untuk ya yang bener yang Bu Ci bilang tadi ya, rasa kesel itu pasti muncul gitu, tapi ya lagi-lagi ya Bu Ci udah bagus banget bisa mencoba untuk nanti melatih lagi perasaan Bu Uci gitu ya, dengan tadi solusi-solusi yang sudah Bu Uci sampaikan gitu. Nah kira-kira apa namanya, kira-kira komitmen Bu Uci nih seperti apa nih tadi terhadap rencana aksi Bu Uci nih, komitmennya untuk kedepannya bagaimana? Ya mungkin biar tadi komunikasinya ya di apa ya, hubungannya biar lebih baik lagi ya, khususnya komunikasi. Terus manajemen waktunya saya atur kembali biar memang tidak terjadi, karena gini, dasarnya kan gini ya, ketika kita memanage waktu dengan baik tapi tidak ada komunikasi yang baik kan juga akan percuma kan gitu bahasanya gitu. Jadi apa namanya, Sorry ya Bu, hari ini error banget semua jaringannya. Iya. Parah. Lanjutkan lagi aja ya. Lagi aja. Iya. Nah tadi dari komitmen Bu Uci nih, kira-kira siapa nih dan apa aja yang bisa membantu Bu Uci nih dalam menjaga komitmen Bu Uci nih? Ya paling siapa ya, kalau nggak diri sendiri sih kalau kata saya ya. Iya. Diri sendiri aja sih sebenarnya gitu, karena bagaimanapun orang lain hanya support system, kalau kitanya tidak bisa tadi memanage waktu gitu kan, Iya. udah diatur waktunya, kitanya nggak terbuka gitu istilahnya, begitu juga akan percuma. Jadi emang harus sinkron antara memang berjalan waktu sama komunikasi itu ya gitu istilahnya begitu. Iya, bagus banget Bu Uci, bagus banget ya Bu Uci udah menjelaskan komitmen Bu Uci, kemudian siapa aja yang atau apa yang bisa membantu Bu Uci dalam menjaga komitmen ya. Betul, memang benar, hanya diri kita sendiri gitu yang bisa menjaga komitmen ini gitu ya. Tentunya tadi dari solusi-solusi Bu Uci mulai dari memanage waktu dengan baik ya, kemudian juga berkomunikasi dengan jujur ya dengan ibu kepala sekolah ya. Itu semua sudah merupakan solusi yang menurut saya baik untuk Bu Uci. Mudah-mudahan kedepannya Bu Uci bisa lebih lagi memanage perasaan ya, kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalkan lagi ngerasa kesel tuh biasanya kan namanya mood kita kan kadang-kadang suka aja naik turun ya. Nah kira-kira mungkin Bu Uci nanti punya punya trik-trik nih, kira-kira misalnya perasaan lagi kesel gitu, misalnya pengen makan ini deh biar untuk melampiaskan rasa kesel gitu, biar meredam rasa kesel. Nah mungkin bisa juga tuh Bu Uci gitu ya. Kalau kesel solusinya makan ya. Itu kan ya, tambah solusinya kelar badan melebar. Iya. Oke. Baik. Gimana perasaan Bu Uci setelah mungkin ya bercerita dengan saya gitu, kemudian tadi Bu Uci udah menemukan solusinya yang luar biasa. Kira-kira gimana nih perasaannya Bu Uci sekarang? Agak seneng ya, bisa ketawa-tawa gitu ya istilahnya. Jadi ya selama ini kadang kita butuh ya teman buat bercerita, buat sharing gitu ya istilahnya, buat ya ada solusi atau masukan-masukan gitu ya istilahnya gitu. Jadi lebih apa ya, yang tadinya agak mumet, kesel ya setelah bercerita kita bilang
rasanya agak lebih lega gitu kan, lebih senang aja bisa ketawa-tawa gitu ya istilahnya begitu. Mungkin itu Bu. Makasih Bu Desi udah Sama-sama Bu meluangkan Ci. waktunya gitu kan, dengerin cerita Sama. saya hari ini salah ya. Mungkin kedepannya Buci nanti biar bisa lebih hebat lagi. Buci tuh guru hebat, ya, guru hebat. Buci pasti bisa melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepala sekolah. Pasti bisa. Amin amin. Amin. Oke, ada lagi Buci? Ada lagi? Mungkin untuk saat ini cukup sekian dulu gitu kan. Sekali lagi makasih Bu Desi karena sudah mau meluangkan waktunya. Maaf saya mengganggu waktu kita Bu Desi gitu ya. Oh Bu Semoga Buci, semua sama-sama. sehat selalu gitu ya, sukses ke depannya gitu. Amin. Sama-sama Buci juga. Iya. Amin amin. Oke. Oke, nih Buci kayaknya ada jam ngajar lagi ya? Iya nih saya, aduh. Saya masuk kelas Oke dulu deh. ya Bu Desi ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Buci sudah mau bercerita. Iya. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Buci. Waalaikumsalam. Oke, aku matikan lampu kamu dulu. Oke. Udah lewat itu. Udah ya. Aku rekamannya